dari negara hukum. Karena hukum inilah yang menjadi kesadaran para pendiri bangsa ini bahwa kita bukan membentuk negara kekuasaan yang menjadi makanan sehari-hari kita saat ini dengan berbagai penggunaan hukum yang dipakai sebagai alat politik. Tetapi ketika sudah masuk pada kepentingan keluarganya, tiba-tiba ada juru bicara KPK yang mengatakan dia bukan PNS, dia bukan pejabat negara. Saya bukan PNS, bukan pejabat negara juga diperiksa buktinya. Ya kan? Tapi kata Bung Karno itu bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita, ya kan? Itu hanya karena nomor handphone saya dikirim oleh Pak Adi ke seseorang yang di kemudian hari dia menjadi tersangka. Saya tiba-tiba dipanggil 2 kali oleh KPK. Saya tanya, ada duit nggak ke saya? Nggak ada. Ada duit nggak ke Pak Adi? Nggak ada. Ada duit nggak ke partai? Nggak ada. Lalu buat apa dipanggil? Sementara nyata-nyata ada pesawat miliatan jet seperti itu tidak dipanggil sampai saat ini dengan alasan PNS dan kemudian bukan pejabat negara. Itu kan diskriminasi yang luar biasa, ketidaksetaraan yang luar biasa di dalam praktek hukum itu sendiri. Kan itu yang kemudian terjadi. Nah, maka kembali tadi praktek-praktek negara hukum dari aspek budaya hukum, kemudian profesionalitas aparat penegak hukum, netralitas terhadap kepentingan-kepentingan politik yang mencoba mengendalikan dari setiap proses hukum. Kemudian bagaimana keadilan itu betul-betul diwujudkan. Ini juga harus menjadi suatu penopang. Saya pikir ini adalah suatu kemerosotan yang sangat luar biasa bagi kita di dalam memaknakan bagaimana hukum yang berkeadilan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Rumpi Demokrasi yang menanggapi terkait apa yang dikatakan oleh Pak Hasto ini. Sebenarnya sudah diklarifikasi oleh Mas Kaisang di kantor KPK. Saya rasa ini sudah adil dan lebih adil lagi kalau Ibu Ketua Umum juga perlu mengklarifikasi tersebut, ya. Saya rasa begitu. Mr. Q membongkar tahun, tanggal, dan harinya di channel ini. Mari kita simak bersama-sama. Ini dia. Betul. Jadi sebetulnya yang harus dikirimin surat pada hari ini adalah Ibu Mega, Mbak Puan, dan Pak Mahfud MD. Pak Mahfud itu dikirim karena beliau masih Menko Polhukam. Waktu kan saya lihat itu beritanya itu naik pesawat private jet. Pesawat oleh pesawatnya Pak JK. Katanya pesawat Pak JK gitu. Saya sering. Nah sekarang kan disoal, Mas Kaisang itu bolak-balik naik pesawat sama temennya itu. Lah Pak Mahfud bolak-balik. Ya kan? Dan Pak Mahfud waktu bulan November 2023 itu kan masih pejabat negara itu setahu saya. Belum ditetapkan sebagai calon presiden ya. Betul, ya tapi nggak tahu lah, nanti dicek aja lah. Ya, daripada saya diklarifikasi oleh Pak Mahfud. Kode hari saya udah bukan pejabat negara, saya udah mengundurkan diri. Ya dicek aja lah. Bisa. Sabtu 5 Juni 2021, Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Kota Manado. Nah itu tolong netizen kulik-kulik itu. Kan netizen katanya pinter kulik-kulik kan. Perjalanan Kaisang semua bisa dicek itu. Ya, pesawatnya serinya apa, ya kan? Nomor penerbangan berapa, gitu. Perjalanan berapa lama, terus kemudian manifest atau penumpangnya bisa ketahui. Tolong nih, ya. Mbak Puan, Sabtu 5 Juni 2021. Ya, netizen ya cek ya ke Kota Manado. Tolong dicari informasinya. Ini pakai pesawat apa, ya? Punya siapa? Gratifikasi atau bukan ini, ya? Mbak Puan waktu itu sebagai apa? Dan pemilik pesawat itu hubungannya apa dengan Mbak Puan ya, gitu. Kemudian 11 Desember 2022, Mbak Puan menggunakan pesawat jet pribadi ke Solo. Nampak Ganjar Pranowo yang masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah menyambut kedatangan Puan. Nah, itu. Tolong, kali ini 11 Desember 2022, pesawat apa, seri berapa, isinya penumpang siapa, ya, Mbak Puan sebagai apa, dan pemilik pesawat sebagai apa. Ada gratifikasi atau tidak? Ini saya ulang-ulang ini. 22 Januari 2023. Yang ketiga ini, yang ketiga. Mbak Puan kembali menggunakan pesawat jet pribadi dan mendarat di Bandara Adi Sumarmo untuk menghadiri acara Jalan Sehat Porseni Nahdlatul Ulama. Ya, saya ulang ya. Pesawat jenis apa, ya, nomor penerbangan berapa, isinya siapa, Mbak Puan sebagai apa, pemilik pesawat sebagai apa. Gratifikasi atau bukan?
Kemudian 10 Februari 2024, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bersama Puan juga menggunakan jet pribadi untuk menghadiri kampanye Ganjar Mahfud MD 10 Februari 2024. Pesawat jenis apa, penerbangan nomor berapa, isinya siapa, Mbak Puan sebagai apa, Bu Mega sebagai apa, ya, dan siapa pemilik pesawatnya, apa hubungannya, ada gratifikasi atau tidak. Ini saja KPK udah bisa keluar 4 surat nih. Menurut saya sekarang bolanya itu bukan di Mas Kaisang lagi. Karena apa yang dituntut dari Mas Kaisang sudah Mas Kaisang jalankan. Beliau melakukan klarifikasi walaupun sekali lagi dia bukan pejabat negara. Yang form tersedia di KPK aja nggak cocok buat dia. Kalau kategori bukan pejabat negara itu ada gradasi nggak, Mr. Q? Kan dia kan banyak yang bilang Kaisang bukan pejabat negara. Ya tapi kan anaknya presiden. Iya, gini, kalau baca undang-undang ya, yang saya tahu saya nih ya, berkaitan dengan apa yang terkait dengan ini, ada undang-undang nomor berapa tuh? 28 tahun 99, ada undang-undang nomor 31 tahun 2019 ya. Itu nggak ada gradasi-gradasi segala macam. Pokoknya pejabat negara atau bukan pejabat negara. Udah gitu aja. Ya. Ada pejabat negara atau tidak. Ini jangan ngulik Kaisang lagi ya. Jangan ngulik Kaisang lagi ya. Loh iya. Ini kalau netizen ini benar-benar konsisten. Ya, betul. Ya. Wahai netizen, kalau Anda konsisten ya, sekarang kalian harus kulik tuh para pejabat negara yang memang terbukti naik pesawat private jet itu, naik VJ itu. Dengan begitu adil dalam pikiran ya, sejak dalam pikiran. Adil dalam pikiran, adil dalam tindakan. Betul. Kalau netizen nggak ngulik-ngulik itu, apalagi tanggalnya sudah saya kasih. Berarti apa yang tadi pada Mas Kaisang ini betul-betul trial by netizen dan trial by the press. Iya. Oke, saya kira ini yang soal Kaisang ini kita sudahi nih, udah jelas nih masalahnya. Belum. Apalagi Masih banyak. Oke, lanjut. Banyak. Misalnya begini, kan itu kan ada gambar Kaisang naik pesawat turun dengan Dior katanya kan gitu, tas Dior. Ini kok nggak lapor sama Bea Cukai gitu. Iya. Ngapain yang di bandara ya? Di bandara, kan turun betul. kan? Ada pakai tas Dior kan, mobil ya gitu. Betul. Ini kenapa nggak lapor Bea Cukai? Ya. Gimana pelapor Bea Cukai? Uang penerbangannya dari Bali ke Solo. Trial by netizen lagi, trial by the press. Seolah-olah kalau naik private jet pasti dari luar negeri. Katrok. Emang kalau pakai private jet pasti keluar negeri? Enggak, Bos. Indonesia ini luasnya luar biasa, negara kepulauan. Nah, itu para pengusaha itu dia berangkat dari mana? Dari Jakarta ini ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua. Kita luas sekali, Bos. Jangankan pengusaha itu, para ustadz-ustadz yang tenar itu kan juga kalau ini Ustadz Abdus Somad apa itu kan ada Ustadz video, lihat. UAS itu kan kayak showing off gitu loh. Menanggapi berbagai isu yang hari ini terjadi, termasuk isunya Mas Kaisang yang sedang menaiki private jet ya, beberapa minggu kemarin atau sebulan yang lalu di bulan Agustus ya kalau nggak salah. Sempat ramai sih perbincangan itu dikarenakan Mas Kaisang menaiki private jet ke Amerika Serikat. Namun di balik itu kemarin Mas Kaisang sudah mengklarifikasi dan datang langsung kepada KPK di kantor KPK dan mengklarifikasi sebenarnya Mas Kaisang itu nebeng kepada temannya. Nah, hal itu sudah disampaikan oleh Mas Kaisang ketika berada di kantor KPK ya. Ketika Pak Hasto tadi menyindir persoalan hukum yang katanya timpang, persoalan hukum yang katanya tidak adil, sebenarnya ini sudah adil. Maka juga tidak adil pula ketika orang atau pejabat publik yang ketika menjabat sedang menaiki private jet juga. Seperti yang sudah dikatakan oleh Mr. Q bahwa di tahun 2021 pernah Mbak Puan itu naik private jet juga. Terus di tahun 2022
di sana juga Mbak Puan pernah juga menaiki private jet ya. Termasuk di 2023 Mbak Puan juga begitu. Ibu Megawati juga begitu. Nah, terus Pak Mahfud yang gencar sekali hari ini menyerang Mas Kaisang bahwa harus diklarifikasi apakah itu masuk dalam kategori gratifikasi atau bukan. Namun sekali lagi perlu dipertegas bahwa Mas Kaisang ini bukan pejabat publik yang masuk dalam kategori gratifikasi tersebut. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini netizen yang katanya Mr. Q tadi, netizen perlu juga mencari tahu punyanya siapa private jet yang dinaiki oleh Mbak Puan, terus Ibu Megawati dan Bapak Mahfud MD ini. Bukan hanya Mas Kaisang saja, kan begitu. Jadi ada keadilan, bukan hanya Mas Kaisang saja yang dikuliti, tapi seluruhnya harus dikuliti dong. Gitu. Jadi netizen juga biar adil juga. Gitu. Terus kemudian sebenarnya kan Mas Kaisang ini bukan pejabat publik, akan tetapi kebanyakan orang-orang yang menghujat Mas Kaisang itu adalah yang memang tidak suka kepada bapaknya Mas Kaisang, yaitu Presiden kita semua, Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo sudah tidak ditemukan lagi kesalahan, maka menyeranglah kepada anaknya, putranya, atau kepada menantunya, Mbak Irina Gudono itu. Jadi sehingga ayo kita berpikir bersihlah. Persoalan MK, undang-undang hukum dan sebagainya kan sudah selesai. Mas Kaisang sudah juga tidak mencalonkan sebagai gubernur, baik itu di Jakarta ataupun di Jawa Tengah. Nah, sekarang itu yang ramai tentang Mas Kaisang yang sedang menaiki private jet. Dan alhamdulillah juga semoga persoalan ini segera diselesaikan dan netizen tidak ramai lagi ya persoalan Mas Kaisang yang ke Amerika Serikat tersebut. Karena Mas Kaisang sudah ke kantor KPK dan sudah mengklarifikasi semuanya. Kalaupun nanti kesimpulan dari KPK itu bahwa Mas Kaisang ini sudah gratifikasi, maka seluruh yang sudah sempat mencuat ke publik termasuk Mbak Puan, Ibu Megawati dan Pak Mahfud itu perlu juga diselidiki, harus mengklarifikasi juga. Apakah itu masuk di gratifikasi atau bukan nanti. Kita tinggal nunggu apa kesimpulan dari KPK. Terus yang kemudian bahwa oke lah Mas Kaisang itu nebeng ke temennya tapi temennya nggak ikut. Mr. Q menegaskan sekali lagi bahwa dalam 4 orang yang ada di pesawat tersebut, itu salah satu di antaranya adalah yang punya private jet tersebut. Jadi nggak mungkin dong yang dibicarakan A, tapi kesimpulannya adalah B. Dan ditegaskan pula oleh Mr. Q ini bahwa tidak ada yang namanya orangnya yang punya pesawat tersebut tidak ikut ada di dalamnya. Oleh sebab itu, mari kita berpikir, mari kita hilangkan penilaian kotor terhadap keluarga Pak Jokowi. Mas Kaisang tidak tahu apa-apa. Mas Kaisang juga tidak ikut apa-apa. Beliau hanya terpilih dan ditunjuk oleh sebagai ketua umum partai PSI. Akan tetapi
masyarakat masa mau benci sama Mas Kaisang? Kan nggak mungkin. Ini hanya efek dari Pak Jokowi yang memang tidak suka kepada Pak Jokowi, yang sudah tidak menemukan kesalahan dari Pak Jokowi. Sehingga yang diserang hari ini adalah putranya. Begitu. Saya rasa itu ya, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan tulis komentar kalian. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.